Penyakit jantung koroner adalah penyempitan atau tersumbatnya pembuluh darah arteri jantung yang disebut pembuluh darah koroner. Tumpukan kolesterol pada pembuluh darah serta proses peradangan diduga menjadi penyebab penyakit ini. Penyakit jantung koroner terjadi apabila arteri koroner atau arteri yang memasok darah dan oksigen ke otot jantung tersumbat oleh zat lemak yang disebut plak atau ateroma. Soekidjo Notoatmojo mengemukakan pada prinsipnya bahwa penyakit kardiovaskular disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu 1. Arteriosklerosis. Arteriosklerosis atau pengerasan dinding pembuluh darah adalah penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah nadi jantung oleh plak atau ateroma. Penyumbatan dan penyempitan ini menyebabkan dinding pembuluh darah menjadi tidak elastis. Makin lama akan menimbulkan gangguan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kedua, trombosis. Endapan lemak dan penggerasan pembuluh darah menyebabkan aliran darah terganggu dan makin lama berakibat robeknya dinding pembuluh darah. Berkumpulnya gumpalan darah ini di bagian robek tersebut yang kemudian bersatu dengan keping-keping darah menjadi trombus. Trombosis ini menyebabkan sumbatan di dalam pembuluh darah. Bila trombosis ini terjadi pada pembuluh darah, jantung dapat menyebabkan serangan jantung mendadak. Dan bila sumbatan terjadi pada pembuluh darah otak menyebabkan stroke. Faktor risiko penyakit jantung koroner antara lain, yang pertama faktor usia. Usia berpengaruh pada risiko terkena penyakit kardiovaskular karena usia menyebabkan perubahan di dalam jantung dan pembuluh darah. Pada usia lansia biasanya orang menjadi kurang aktif, berat badan meningkat. Pengaruh gaya hidup yang kurang gerak, merokok, dan makanan yang kurang nutrisi mempercepat kerusakan jantung dan sirkulasi darah dan kadar kolesterol. Tekanan darah yang meningkat sesuai usia karena arteri secara perlahan-lahan kehilangan keelastisitasannya. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki mengalami sindrom koroner akut lebih banyak daripada perempuan atau setelah menopause, insidennya meningkat pada perempuan. Hal ini dikarenakan kadar kolesterol perempuan sebelum menopause pada usia 45 hingga 60 tahun lebih rendah daripada laki-laki dengan umur yang sama. Setelah menopause, kadar kolesterol perempuan biasanya akan meningkat menjadi lebih tinggi daripada laki-laki. Pencegahan dan pengendalian. Pencegahan merupakan salah satu upaya menurunkan angka kejadian suatu penyakit. Yayasan Jantung Indonesia memperkenalkan apa yang disebut panca usaha kesehatan jantung yang menganjurkan pola hidup sehat berupa seimbang gizi, menjauhkan rokok, hindari stres, awasi tekanan darah secara teratur, kemudian teratur olahraga. Kemudian pencegahan penyakit jantung koroner ditujukan untuk menurunkan angka kejadian pertama kali atau pencegahan primer dan berulang kejadian atau pencegahan sekunder penyakit jantung koroner. Yang pertama, pencegahan primer meliputi A. Perubahan gaya hidup, B. Aktivitas fisik berupa olahraga, C. Pengendalian faktor risiko, tekanan darah, lemak darah, diabetes mellitus, sindrom metabolik, obat-obatan profilaksis, kemudian screening keluarga. Kedua, pencegahan sekunder. Perubahan meliputi A. Perubahan gaya hidup, penurunan berat badan, pola makan, dan menghentikan rokok. B. Aktivitas fisik, yaitu riwayat yang sudah terkena jantung dianjurkan untuk menjalani proses rehabilitasi serangan jantung yang kemudian dilanjutkan dengan fase pemeliharaan saat jalan. Kemudian bagian C, pengendalian faktor risiko, yaitu tekanan darah, lemak darah, DM, obat-obatan, screening atau keluarga.